Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulum Syahroni dan teman kelompok saya Anissa Nur Cahyani dan Syariful Nabila dari kelompok 5 mata kuliah Statika ingin mempresentasikan tugas kelompok tentang ukuran penyebaran data kemiringan dan keruncingan. Data jumlah rumah sakit umum di DKI Jakarta tahun 2017 yang kami peroleh dari www.bps.id. Jumlah rumah sakit umum di DKI Jakarta tahun 2017 terdiri dari 6 kabupaten, 1 Kepulauan Seribu data 1, 2 Kota Jakarta Selatan data 34, 3 Kota Jakarta Timur data 31, 4 Kota Jakarta Pusat 24, 5 Kota Jakarta Barat 21, 6 Kota Jakarta Utara 21 yang kami peroleh dari sumber berikut. Kemiringan distribusi data merupakan derajat ukuran dari ketidakmestrian asimetri suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data terdapat 3 jenis, yaitu simetri, menunjukkan letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit berkisar di suatu titik. Miring ke kanan merupakan nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Miring ke kiri mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Grafis distribusi kemiringan. Di sini kita menampilkan tabel miring ke kanan, mean, median, modus, kurva condong ke kanan positif, skew data lebih kecil. Simetri, mean sama dengan median sama dengan modus, kurva normal. Miring ke kiri, mean, median, modus, kurva condong ke kiri negatif, skew data lebih besar. Kita akan menampilkan rumus Pearson. Alpha sama dengan 1/S dikali X bar dikurangin mut atau alpha sama dengan 3/S dikali X bar dikurangin median. 2. Rumus momen untuk data tidak berkelompok, rumusnya yaitu alpha 3 sama dengan 1/ns pangkat 3 dikalikan dengan sigma xi dikurangi X bar dipangkatkan 3. Untuk data berkelompok yaitu rumusnya alpha 3 sama dengan 1/ns pangkat 3 dikalikan sigma f dikembalikan dengan mi dikurangi X bar dipangkatkan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syariful Nabila dari kelompok 5 untuk tugas statistik presentasinya ya. Ini video saya buat untuk menjelaskan tentang kemiringan. Baik, mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Mas Ulum ya tentang kemiringan dan keruncingan, bagaimana rumusnya. Di sini saya hanya ingin menampilkan atau memberikan sebuah contoh untuk penyelesaian kasus dari data yang kami dapatkan. Berikut adalah datanya. Misalnya kita mulai dulu dari rumus ya untuk menghitung derajat kemiringan. Kita flashback sedikit. Jadi ada
Yang pertama yaitu adalah menggunakan rumus Pearson ya. Jadi rumusnya ialah alfa sama dengan 1 per S dikalikan dengan X bar dikurang mod. Atau alfa sama dengan 3 per S dikali dengan X bar dikurang median. Med ya. Yang kedua yaitu dengan rumus momen untuk data tidak berkelompok. Rumusnya yaitu alfa 3 sama dengan 1 per N S pangkat 3 dikalikan dengan sigma XI dikurang X bar dipangkatkan 3. Untuk data yang berkelompok, alfa 3-nya sama dengan 1 per N S pangkat 3 dikalikan dengan sigma FI dikalikan dengan MI dikurang X bar dipangkatkan 3. Keterangan alfa 3 yaitu adalah derajat kemiringan, XI sama dengan nilai data ke I, X bar sama dengan nilai rata-rata hitung, FI sama dengan frekuensi kelas ke I, MI sama dengan nilai titik tengah kelas ke I, S sama dengan simpangan baku, dan N sama dengan banyaknya data. Jika alfa 3 sama dengan 0, maka distribusi datanya yaitu adalah simetris. Jika alfa 3 kurang dari 0, distribusi datanya miring ke kiri. Jika alfa 3 lebih besar dari 0, maka distribusi datanya akan miring ke kanan. Yang ketiga, menggunakan rumus Pauli. Jadi menggunakan nilai kuartil ya di sini. Alfa 3 sama dengan Q3 ditambah Q1 dikurang 2Q2 per atau dibagi dengan Q3 dikurang Q1. Keterangan Q1 sama dengan kuartil pertama, Q2 sama dengan kuartil kedua, Q3 sama dengan kuartil ketiga. Cara menentukan kemiringannya yaitu jika Q3 dikurang Q2 sama dengan Q2 dikurang Q1, sehingga Q3 ditambah Q1 dikurang 2Q2 sama dengan 0, yang mengakibatkan alfa 3 sama dengan 0. Sebaliknya, jika distribusi miring, maka ada dua kemungkinan yaitu Q1 sama dengan Q2 atau Q2 sama dengan Q3. Dalam hal ini Q1 sama dengan Q2, maka alfa 3 sama dengan 1. Dan untuk Q2 sama dengan Q3, maka alfa 3 sama dengan minus 1. Kita langsung ke contoh data yaitu penyelesaian datanya. Kita punya data di sini yaitu jumlah rumah sakit umum di DKI Jakarta pada tahun 2017. Ada nomor 1 Kepulauan Seribu, datanya hanya ada 1. 2 Kota Jakarta Selatan itu ada 34. Jakarta Timur 31, Jakarta Pusat 24, Jakarta Barat 21, Jakarta Utara 21 ya. Di sini kita sudah mencari ya X dikurang X barnya, terus X dikurang X bar dipangkatkan 2, X dikurang X bar dipangkatkan 3, X kurang X bar dipangkatkan 4. Di sini gunain nanti bila kita akan mencari sebuah kemiringannya ya. Kita dapat data terurut yaitu 1, 21, 21, 24, 31, 34 dengan modusnya 21. Nah, penyelesaiannya menggunakan rumus Pearson. Yang awal-awal kita cari adalah mencari variasinya dulu. Jadi, S kuadrat sama dengan 1 per N dikurang 1 dikalikan dengan sigma X dikurang X bar atau X rata-rata itu dipangkatkan 2 ya. Di sini ada sigma X min X bar pangkat 2 itu kita dapatkan 672. Jadi dijumlah ya dari 441, 144, 81, 411 dijumlah kita mendapatkan angka 672. Dikurang dengan N dibagi dengan N dikurang 1 yaitu N adalah banyaknya data yaitu banyaknya sampel ya ada 6 dikurang 1. Jadi 627 dibagi dengan 5. Jadi simpangan kuadrat variasinya itu adalah 134,4. Kemudian kita cari simpangan bakunya. Simpangan bakunya itu adalah akar dari variasinya sendiri. Misalnya berarti di sini adalah akar dari 134,4 yaitu S sama dengan 11,5931014. Kemudian kita cari rata-ratanya. X bar sama dengan X1 ditambah X2 dan seterusnya dibagi dengan N. Di sini ada 6 ya. Jadi
1 ditambah 34 tambah 31 tambah 24 tambah 21 ditambah 21 dibagikan 6. Hasilnya X bar adalah 132 dibagi 6 sama dengan 22. Kemudian di sini kita mencari median. Dengan n genap kita punya rumus xn per 2 ditambah xn bagi 2 tambah 1 dibagi 2. Jadi misalnya di sini ada n-nya 6 ya. Jadi x6 per 2 ditambah x6 per 2 tambah 1. Jadi x3 ditambah x4 dibagi 2. Di sini kita cari dari data terurut tadi. X ketiga yaitu adalah angka 21 dan X keempatnya adalah angka 24. Sehingga 21 tambah 24 sama dengan 45 dibagi 2. Maka kita dapat mediannya adalah 22,5. Nah, berikut kita masukkan ke rumus Pearson-nya. Alfa sama dengan 3 per S dikalikan dengan X bar dikurang dengan median. Jadi alfa sama dengan 3 dibagi 11,5931014 dikalikan dengan 22 dikurang 22,5. Jadi 66 dikurang 67,5 dibagi 11,5931014. Jadi alfanya adalah minus 0,129387292. Kemudian penyelesaian dengan menggunakan rumus momen. Kita mencari simpangan bakunya dulu ya. Tadi kan sudah ketemu ya di sana 11,5931014. Nah, kemudian catatannya adalah alfa 3 sama dengan 0, distribusi data simetris. Jika alfa 3 kurang dari 0, distribusi datanya miring ke kiri. Jika alfa 3 lebih besar dari 0, distribusi data miring ke kanan. Kita masukkan ya untuk data tidak berkelompok, yaitu alfa 3 sama dengan 1 per ns pangkat 3 dikalikan dengan sigma xi min x bar dipangkatkan 3. Kita sudah punya jumlahnya ya. Ada 6, di sini adalah minus 6798 ya, dibagikan dengan 6 dikali 11,5931014 dipangkatkan 3. Nah, ketemu adalah alfa 3-nya sama dengan minus 0,727161718. Maka karena minus 0,7 itu adalah kurang dari 0, artinya distribusi data miring ke kiri. Alfa 3-nya kurang dari 0. Nah, kemudian dengan rumus Pauli. Kita kan rumus Pauli itu tahu ya dengan kuartil ya mencarinya. Jadi kita urutkan dulu datanya. Kemudian kita tentukan kuartil pertamanya yaitu 1 per 4 dikalikan dengan n tambah 1. Jadi 1 per 4, 6 ditambah 1, jadi 7 per 4 sama dengan 1,75. Untuk Q1-nya yaitu 21 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 11. Q2, 1 per 2 dikali N plus 1. 1 per 2 dikali 6 tambah 1, jadi 7 per 2 sama dengan 3,5. Q2-nya 21 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 22,5. Kemudian Q3, 3 per 4 dikalikan dengan N plus 1, jadi 3 per 4 dikali 6 tambah 1, jadi 21 per 4 sama dengan 5,25. Q3 sama dengan 31 ditambah 34 per 2 sama dengan 32,5. Alfa 3 sama dengan Q3 ditambah Q1 dikurang 2Q2 dibagi Q3 dikurang Q1. Alfa 3 sama dengan 32,5 ditambah 11 dikurang 2 dikali 22,5 per 32,5 dikurang 11. Alfa 3 sama dengan 43,5 dikurang 45 dibagi 21,5. Alfa 3 sama dengan minus 1,5 per 21,5 sama dengan minus 0,0697. Jadi distribusi data miring ke kiri ya. Alfa 3-nya kurang dari 0 yaitu minus 0,0697. Ya mungkin itu saja kemiringan dari saya. Untuk selanjutnya itu keruncingan mungkin akan dibahas oleh teman saya selanjutnya yaitu Mbak Anissa. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Cahyani. Saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya, yaitu Bang Ulum Syahroni dan Bang Saiful Nadlar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keruncingan distribusi data atau kurtosis. Merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi normalnya data. Ada 3 jenis derajat keruncingan, yaitu leptokurtis, mesokurtis, dan platikurtis. Leptokurtis adalah distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Mesokurtis adalah distribusi data yang puncaknya normal. Sedangkan platikurtis adalah distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Di sini terdapat grafik distribusi kemiringan. Pertama, ada leptokurtis atau yang pertama, leptokurtis, sebuah distribusi yang mempunyai puncak relatif tinggi. Yang kedua, mesokurtis, distribusi yang mempunyai puncak mendatar. Yang ketiga, platikurtis, distribusi normal yang puncaknya tidak terlalu tinggi atau puncaknya tidak mendatar. Rumus untuk menghitung derajat keruncingan distribusi data atau alfa 4 dapat dihitung sebagai berikut. Dibagi menjadi 2, yaitu data tidak berkelompok dan data berkelompok. Data tidak berkelompok rumusnya alfa 4 sama dengan 1/n kali S pangkat 4 dikali sigma XI dikurang X bar pangkat 4. Sedangkan rumus data berkelompok alfa 4 sama dengan 1/n dikali S pangkat 4 dikali sigma FI dikali MI dikurang X bar pangkat 4. Keterangan alfa 4 sama dengan derajat kemiringan. XI nilai data ke I. X bar adalah nilai rata-rata hitung. FI adalah frekuensi kelas ke I. MI adalah nilai titik tengah kelas ke I. S adalah simpangan baku. Sedangkan N adalah banyaknya data. Jika alfa 4 sama dengan 3, maka distribusi keruncingan data disebut mesokurtis. Jika alfa 4 lebih dari 3, maka distribusi keruncingan data disebut leptokurtis. Jika alfa 4 kurang dari 3, maka distribusi keruncingan data disebut platikurtis. Selanjutnya adalah penyelesaian data. Kelompok saya menggunakan data tidak berkelompok. Yang pertama, kita harus mencari X dikurang X bar. Karena di sini kita memakai rumus keruncingan data tidak berkelompok, maka kita menggunakan X min X bar pangkat 4. Ini sudah dicari, hasilnya 221796. Lalu selanjutnya kita mencari simpangan baku. S sama dengan akar S kuadrat. Maka S hasilnya 11,5931041. Rumus keruncingan data tidak berkelompok. Alfa 4 sama dengan 1/n kali S pangkat 4 dikali sigma XI dikurang X bar pangkat 4. Di sini XI dikurang X bar pangkat 4 hasilnya 221796 per N itu adalah banyaknya data. Banyaknya data di sini adalah 6. S itu simpangan baku. Simpangan baku hasilnya 1159311014 dipangkatkan 4. Maka hasil alfa pangkat
Maka hasil alfa 4 sama dengan 2,046463116. Di sini terdapat catatan jika alfa 4 sama dengan 3, distribusi keruncingan data disebut mesokurtis. Jika alfa 4 lebih dari 3, distribusi keruncingan data disebut leptokurtis. Jika alfa 4 kurang dari 3, disebut keruncingan data distribusi keruncingan data disebut platikurtis. Maka alfa 4 sama dengan 2,046463116 kurang dari 3, yang artinya distribusi keruncingan data disebut platikurtis atau alfa 4 kurang dari 3. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.